Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 530 Sutra Teratai. Biksu tua itu tercengang. Tidak ada orang yang bisa memiliki energi petir semurni itu di dalam tubuhnya, kecuali mereka yang terlahir dengan fisik petir, atau para jenius yang mengembangkan keterampilan petir. Namun, energi petir orang seperti itu akan tenang saat dalam kondisi sekarat, sehingga mustahil bagi orang luar untuk merasakannya. Namun, energi petir yang ia rasakan di dalam tubuh Jiang Chen sangat murni, dan mengandung karakteristik yang murni pada saat yang sama. Selain itu, energi itu tersimpan di dalam tubuh Jiang Chen dan dapat dengan mudah dirasakan, dan tidak sengaja dikendalikan oleh Jiang Chen. Ini sungguh misterius. Bagaimana mungkin orang yang sedang sekarat memiliki energi petir yang begitu kuat di dalam tubuhnya? Tentu saja, Jiang Chen bukanlah seseorang yang dapat dibandingkan dengan para jenius yang memiliki fisik seperti kilat. Dia baru saja menghadapi kesengsaraan surgawi, menyerap sejumlah besar energi kilat. Tidak hanya itu, dia juga telah mengonsumsi pil 9 naga petir matahari, dan pil inilah yang bekerja di tubuhnya saat ini. Jadi, meskipun Jiang Chen telah kehilangan kesadarannya dan sekarang dalam kondisi sekarat, energi kilat murni masih beredar di dalam tubuhnya. Guru, dia baru saja menghadapi kesengsaraan surgawi tidak lama sebelum ini. Energi petir di dalam tubuhnya pasti telah diserap selama proses itu. Selain itu, sebagian besar lukanya disebabkan oleh kesengsaraan surgawi, dan dia diserang oleh Raja Tempur kelas 9 tak lama setelah itu. Sungguh suatu keajaiban bahwa dia masih hidup saat ini. Kata Tiran, apa? Apa kau baru saja mengatakan dia menghadapi kesengsaraan surgawi tidak lama sebelum ini? Apakah kau mengatakan aku menarik kesengsaraan surgawi di alam Raja Tempur? Untuk pertama kalinya, biksu tua itu berteriak kaget. Sebagai biksu terkemuka, ia jarang mengalami gejolak emosi yang begitu kuat. Biksu tua yang tenang dan mantap itu telah lupa kapan terakhir kali ia menjadi begitu gelisah. Ini adalah pertama kalinya ia melihat seorang jenius yang dapat menarik kesengsaraan surgawi di alam Raja Tempur. Jadi, ia tidak dapat mengendalikan emosinya. Pada levelnya saat ini, dia sangat menyadari betapa menakutkannya kesengsaraan surgawi, dan dia tahu sumbernya. Dengan mendatangkan kesengsaraan surgawi di alam Raja Tempur, itu membuktikan bahwa pemuda ini memiliki bakat yang luar biasa, jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan para jenius biasa. Namun, ada hal lain yang membuat biksu tua ini tercengang. Jiang Chen tidak hanya menghadapi kesengsaraan surgawi, ia juga diserang oleh Raja Tempur kelas 9, dan ia selamat dari semua ini. Meskipun ia tampak tidak berbeda dari orang mati saat ini, biksu tua itu masih bisa mengatakan bahwa pemuda ini masih hidup, dan bahwa ada kekuatan misterius yang mendukungnya. Benar sekali, saudara Jiang adalah orang yang luar biasa. Ia mampu membunuh Raja Tempur kelas 4 saat ia masih menjadi Raja Tempur kelas 1. Ia adalah orang yang hanya bisa dikagumi oleh muridmu. Ia juga menggunakan kesengsaraan surgawi untuk menghancurkan penjara neraka beku, sebuah tempat milik sekte kuat di Provinsi Liang. Muridmu sangat mengaguminya, jadi guru, tolong selamatkan nyawanya. Inilah satu-satunya alasan muridmu kembali kali ini. Sejak ia dilahirkan, selain dari tuannya sendiri, ini adalah pertama kalinya Tyrant begitu peduli dengan kehidupan dan keselamatan orang lain. Baiklah, coba aku lihat. Biksu tua itu gelisah. Ia berjongkok lagi dan mulai memeriksa luka-luka Jiang Chen dengan saksama. Ia tidak bisa mengabaikan seorang jenius tak tertandingi yang dapat menarik kesengsaraan surgawi, dan ia benar-benar senang bahwa muridnya dapat berteman dengan seorang jenius seperti itu. Biksu tua itu adalah seorang Saint minor kelas 9. Seperti yang dikatakan Tyrant sebelumnya, orang seperti ini bisa pergi kemanapun yang dia suka. Dia adalah seorang penganut Buddha sejati, dan dengan demikian, pengetahuan dan penilaiannya jauh melampaui orang biasa. Setelah biksu tua itu memeriksa luka-luka Jiang Chen, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan alisnya, luka-lukanya sangat parah. Semua organ dalamnya hancur, dan bahkan jiwanya dalam keadaan koma yang dalam. Jika itu adalah orang biasa lainnya, cedera seperti ini pasti sudah mengakibatkan kematian sejak lama. Namun, ada energi yang terus-menerus beredar di dalam tubuhnya. Aku menduga dia pasti telah mengonsumsi semacam pil penyelamat hidup sebelum mengalami koma. Tidak hanya itu, tampaknya ada kekuatan misterius namun halus lainnya yang mendukungnya. Itu adalah kekuatan yang sangat ajaib dan misterius, bahkan gurumu tidak dapat mengetahuinya. Guru, apakah dia bisa diselamatkan? Tiran bertanya dengan tidak sabar. Saya tidak begitu yakin apakah kita bisa menyelamatkannya atau tidak. Dalam keadaan normal, luka seperti itu pasti akan membunuh hampir semua orang di dunia ini. Sungguh ajaib bahwa dia masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Pria ini memiliki kemauan yang sangat kuat, dan karena dia telah mengonsumsi semacam pil yang kuat, pil itu dapat menyembuhkan luka-lukanya. Tidak banyak yang dapat dilakukan gurumu. Apapun yang terjadi, gurumu akan mencoba membantunya dengan sutra teratai, dan berharap saya dapat membangunkan jiwanya dari tidurnya. Selama jiwanya terbangun, saya yakin dia akan sadar kembali dengan sendirinya.
kata biksu tua itu. Kata-katanya langsung membuat wajah Tyrant tampak gembira. Dia sangat menyadari kekuatan gurunya. Karena gurunya adalah seorang penganut Buddha sejati, seorang biksu terkemuka, seorang pria yang tidak pernah berbohong dan tidak pernah menyombongkan diri. Karena gurunya mengatakan Jiang Chen dapat disembuhkan, Tyrant mempercayainya dengan sepenuh hati. Namun, dengan luka yang parah seperti itu, semuanya akan tetap bergantung pada dirinya sendiri. Dia memiliki kemauan yang kuat, bakat yang luar biasa, dan fisik yang sangat kuat, dan aku dapat mengatakan bahwa keinginannya untuk tetap hidup sangat kuat. Meskipun bajinganmu dapat membantunya dengan sutra teratai, pada akhirnya, semuanya kembali pada dirinya sendiri. Entah mengapa, semakin ia menatap pemuda ini, semakin ia merasa seolah-olah mereka pernah bertemu di suatu tempat sebelumnya. Namun, ia tidak dapat mengingat kapan atau di mana, dan ia bahkan dapat memastikan bahwa ia belum pernah bertemu pemuda ini sebelumnya. Itu adalah perasaan yang benar-benar aneh. Guru, bisakah Anda juga melihat Big Yellow? Untuk menyelamatkan Jiang Chen, ia menggunakan teknik terlarang untuk meningkatkan basis kultivasinya secara paksa sebanyak 2 tahap, lalu menggunakan esensi darahnya untuk mengendalikan pedang patah misterius yang tampaknya sangat menakjubkan. Tindakannya memberi murid Anda kesempatan untuk menyelamatkan mereka berdua. Ia menderita serangan balik yang luar biasa, dan juga terluka parah, kata Tiran. Setelah mendengarkan apa yang Tyrant katakan kepadanya, raut wajah heran sekaligus bingung terlihat di mata biksu tua itu. Biasanya, teknik-teknik yang digunakan untuk meningkatkan basis kultivasi seseorang untuk sementara waktu adalah teknik terlarang, dan tidak seorang pun akan menggunakannya kecuali saat-saat kritis. Namun, teknik rahasia seperti ini langka, dan sangat berharga, dan teknik yang dapat meningkatkan basis kultivasi secara paksa hingga 2 tingkat bahkan lebih langka lagi. Namun, anjing ini benar-benar mengetahui teknik seperti itu. Tampaknya ia juga memiliki latar belakang yang luar biasa. Pandangan biksu tua itu tertuju pada tubuh Big Yellow. Perlahan, ia mengulurkan lengannya yang bersinar dan meletakkannya di atas dahi Big Yellow. Detik berikutnya, raut wajah biksu tua itu berubah drastis, ia memiliki garis keturunan binatang ilahi yang langka dan kuat. Gurumu pernah bertemu dengan binatang ilahi yang asli, seekor kilin, dan darahnya sama kuatnya dengan anjing ini. Namun, aku yakin garis keturunan anjing ini bukanlah kilin, tetapi gurumu tidak dapat mengatakan jenis binatang ilahi apa anjing ini. Namun, tidak diragukan lagi itu adalah garis keturunan yang sangat kuat, dan prestasinya di masa depan tidak akan terbatas. Tidak heran ia dapat menggunakan teknik terlarang seperti itu. Biksu tua itu tidak bisa lagi tetap tenang. Pria dan anjing yang dibawa kembali oleh muridnya itu sangat mengerikan, dan anjing itu adalah makhluk yang memiliki garis keturunan binatang ilahi yang lengkap. Itu benar-benar menakutkan. Memang, Big Yellow adalah makhluk mistis. Tyrant menganggukkan kepalanya. Ia tidak meragukan hal ini, karena ia telah menyaksikannya dengan mata kepalanya sendiri. Kamu bilang dia menggunakan pedang patah untuk mengusir 2 kaisar tempur kelas 1 dan seorang raja tempur kelas 9. Di mana pedang patah itu? Bisakah tuanmu melihatnya? Biksu tua itu terkejut sekaligus penasaran. Dia tahu perbedaan antara raja tempur dan kaisar tempur, dan meskipun Big Yellow adalah binatang ilahi sejati, mustahil baginya untuk melawan kaisar tempur sebagai raja iblis kelas 3 dan bahkan mengusir mereka. Satu-satunya penjelasan yang mungkin adalah pedang patah itu. Itu pasti senjata mistis, harta yang benar-benar langka. Pedang patah itu milik Big Yellow. Namun, karena situasinya benar-benar mendesak, saya khawatir pedang itu sekarang ada di tangan Istana Asura, kata Tiran. Biksu tua itu merasa kasihan. Meskipun dia bukan orang yang sama sekali tidak peduli dengan godaan duniawi, dia juga bukan orang yang tamak, hanya ingin tahu. Namun, dia juga tahu bahwa beberapa harta karun hanya dapat digunakan oleh binatang ilahi, sementara tidak ada makhluk lain yang dapat mengaktifkan harta karun tersebut. Jadi, meskipun pedang patah itu ada di tangan Istana Asura, itu tidak akan berbeda dengan besi tua bagi mereka. Setelah itu, biksu tua itu mulai memperhatikan luka Big Yellow dengan saksama. Setelah selesai memeriksa, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Pria dan anjing di depannya sama-sama terluka parah. Serangan baliknya sangat parah, dan meskipun tanda-tanda vitalnya jelas, dan tampak jauh lebih baik daripada Jiang Chen, akan tetap sangat sulit bagi Big Yellow untuk benar-benar terbangun. Garis keturunan binatang ilahi sangat kuat, jadi anjing ini tidak akan mati. Bahkan jika tuanmu tidak membantunya, dia kemungkinan besar akan terbangun dengan mengandalkan garis keturunannya. Mungkin dia akan mengaktifkan kemampuan garis keturunannya yang lebih kuat. Cedera itu belum tentu menjadi bencana bagi anjing ini, dan ada kemungkinan besar itu adalah kesempatan besar baginya. Namun, tuanmu tidak yakin berapa lama anjing ini akan tertidur. Meskipun biksu tua itu adalah seorang Saint minor kelas 9, dia telah mempelajari jalan Buddhisme sepanjang hidupnya, jadi dia tidak tahu banyak tentang hal-hal lain, dan dia bahkan tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang binatang ilahi. Itulah sebabnya tidak banyak yang bisa dia lakukan untuk membantu Big Yellow.
Namun, hasil diagnosisnya masih membuat Tyron merasa tenang. Setidaknya, Jiang Chen dan Big Yellow tidak akan mati. Gurumu sekarang akan menggunakan Sutra Teratai untuk membantu mereka berdua. Sutra Teratai adalah sutra Buddha yang sakral. Sutra ini melambangkan kesucian dan martabat, dan dapat digunakan untuk membantu membersihkan jiwa seseorang. Aku akan menggunakan sutra ini untuk membantu Jiang Chen dalam membangkitkan jiwanya. Sisanya terserah padanya. Itulah satu-satunya hal yang dapat dilakukan biksu tua itu dalam keadaan seperti itu. Biksu tua itu menutup matanya dan mulai melantunkan mantra. Rune yang tak terhitung jumlahnya mulai keluar dari mulutnya. Setiap rune adalah bahasa Sanskerta yang mengandung intisari ajaran Buddha, itu adalah pemandangan mistis. Rune-rune itu jatuh ke tubuh Jiang Chen dan Big Yellow, menutupi mereka sepenuhnya dan membuat mereka tampak seperti dua kepompong emas besar. Tyron duduk tegak di sisi lain, kedua telapak tangannya disatukan dengan penuh perhatian dan khusyuk saat ia berusaha memahami filosofi di balik Sutra Teratai. Baginya, setiap kali ia mendengarkan ceramah gurunya, ia akan selalu memperoleh manfaat besar. Suasana tenang menyelimuti istana, dan hanya cahaya Buddha yang bersinar di sekitarnya. Biksu tua itu berhenti setelah selesai melantunkan Sutra Teratai. Namun, semua bahasa Sanskerta itu masih melayang di udara, melayang di sekitar tubuh Jiang Chen dan Big Yellow. Di dalam alam bawah sadar Jiang Chen, ia merasakan jiwanya yang tertidur melayang ke dalam kerajaan yang penuh dengan sinar keemasan. Ada biksu dan penganut Buddha terkemuka di mana-mana, dan ia bahkan melihat bodhisattva berdaulat. Itu adalah kerajaan Buddha, sakral dan damai, tempat yang selaras dengan seluruh dunia. Jiwanya sedang dibersihkan di dalam kerajaan suci ini.